Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joistri Tisna Dewi, nomor 3 dari kelas 11 MIPA 1. Jadi kali ini saya akan melakukan praktek mengenai koloid. Sebelum saya melakukan praktek, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu larutan, koloid, dan juga suspensi. Yang pertama yaitu larutan. Larutan adalah salah satu campuran homogen yang memiliki zat pelarut dan juga zat terlarut dalam larutan sendiri, bersifat transparan dan dapat ditembus oleh cahaya. Larutan tidak dapat dipisahkan jika sudah dicampur dengan larutan yang memiliki partikel-partikel kecil. Yang kedua yaitu koloid. Koloid adalah campuran yang bersifat di antara larutan yang juga suspensi. Komponen penyusun koloid dapat dilihat menggunakan mikroskop karena partikel-partikel koloid lebih besar dibandingkan dengan larutan. Namun tidak dapat disaring karena lebih kecil daripada partikel-partikel yang terdapat di suspensi. Koloid bisa menjadi buram ataupun transparan dan hal itu menyebabkan cahaya dapat terhamburkan. Koloid juga dapat dibedakan menjadi homogen dan heterogen. Dan tidak ada endapan yang ditemukan di koloid karena partikel-partikel tidak sebesar suspensi. Yang ketiga yaitu suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen yang komponen penyusunnya masih dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop dan mengendap partikel-partikel yang terdapat di suspensi sangat besar sehingga dapat disaring dengan saringan. Oleh karena itu, terdapat partikel-partikel tersebut terdapat endapan yang disebabkan oleh gravitasi. Selalu suspensi tidak dapat memancarkan cahaya karena buram. Nah, sekarang kita menuju ke dalam praktek. Untuk alat dan bahan yaitu gelas plastik, pengadu, lampu senter, kertas saring atau kertas tisu, air, serbuk kopi 1 sendok makan, garam 1 sendok makan, susu bubuk atau susu kental manis 1 sendok makan, dan air jeruk nipis 3 sendok teh. Langkah kerjanya, masukkan air tadi ke 3 gelas ini dengan volume yang sama, lalu masukkan masing-masing bahan yang sudah disiapkan. Ini masing-masing sudah 1 sendok makan. Masukkan susu, lalu aduk. Lalu kita ambil gelas kedua dan masukkan garam. Lalu ambil gelas ketiga dan masukkan serbuk kopi. Setelah 3 bahan tercampur menjadi larutan, kini kita berlangsung ke praktek yang kedua, yaitu menyaring masing-masing 3 larutan ini ke dalam saringan, yaitu menggunakan saringan dan kertas tisu. Berikut cara penyaringannya. Yang pertama kita saring adalah larutan susu. Siapkan gelas plastik 1 lagi untuk tempat hasil saringan. Ini siapkan saringan dan tisu ditempatkan di atas saringan. Cara ini saya dapatkan setelah menonton video YouTube dari salah satu channel yang
membahas tentang praktek koloid juga. Lalu kita masukkan. Setelah diamati, ternyata tidak ada partikel yang nyangkut atau berada di saringan. Kita lanjut ke larutan kopi. Setelah saya amati, saya melihat bahwa ada endapan dari kopi. Dilanjutkan terakhir dengan larutan garam. Nah, hasilnya adalah tidak ada endapan atau tidak ada partikel-partikel yang menyangkut di dalam saringan. Setelah kita melakukan praktek yang kedua, yaitu menyaring masing-masing larutan agar mengetahui apakah ada partikel-partikel endapan atau tidak dalam larutan tersebut. Maka sekarang kita akan lanjut ke praktek yang ketiga, yaitu menyoroti ketiga bahan larutan ini dengan senter dan mengamati hasilnya. Yang pertama, kita senter larutan garam, dan terlihat di sini cahaya atau sinar tembus atau tidak berhamburan. Yang kedua, kita lakukan pada larutan kopi. Terlihat pada larutan kopi, cahaya tembus namun terhalang oleh partikel-partikel kecilnya. Nah, kita lanjut ke larutan susu. Nah, di larutan susu ini cahaya atau sinar tidak dapat menembus larutan susu. Setelah menyelesaikan praktek dengan cahaya atau sinar, sekarang kita akan melanjutkan ke praktek yang keempat, yaitu mengisi masing-masing larutan dengan air jeruk nipis. Lalu diamkan selama 15 menit. Setelah menunggu 15 menit, dan inilah yang terjadi. Dua larutan tidak terjadi apa-apa. Namun, larutan susu terjadi penggumpalan yang disebabkan oleh pengaruh asam yang merusak enzim pada susu. Susu merupakan zat koloid, sedangkan air adalah zat elektrolit, yang dimana zat tersebut mengakibatkan adanya penggumpalan saat susu cair dan jeruk nipis dicampurkan. Penggumpalan juga disebabkan oleh rusaknya protein dari larutan susu karena terkena vitamin C atau pH asam dari jeruk nipis. Demikian praktek yang dapat saya lakukan. Saya Co Istri Tisna Dewi undur diri, dan saya ucapkan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.